Silahkan dipimpin doa, Mas Fahmi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Saya presensi dulu ya. Brilian, Salim, Alma, Faisal, Silma, Jihan, Meisa. Oh, Meisa sakit. Hasan, Fahmi, Ilham, Aulia, Rian, Suci, Sabita, Wafik. Oke, alhamdulillah. Jadi kita hari ini kurang satu orang ya, Mesa Salsabila. Kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, yang lainnya tetap jaga kesehatannya ya. Ya. Di pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, biar tetap fresh, kita lihat ice breaking dulu ya. Semoga memotivasi kalian. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80, kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Kita berikan. Kenapa? Karena alasan-alasan kayak ini itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, daripada saya termakmur, karena itu saya terus siap berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi malas, tidak memiliki disiplin. Oke, yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang cerah, dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat antara ilmu agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah yang halal, dan terasa orang sekitarnya ikut mengimani, ikut kisah yang diberikan oleh ayah saya. Dia bilang yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, coba dilihat dari video ini. Apa yang Anda petik dari ini? Itu siapa itu?
B.J. Habibie itu siapa? Ya, kalau bagaimana insan cendekia? Apa? Ayah Ise, founding father. Ya, itu tentang B.J. Habibie. Walaupun sampai dia mau meninggal saja, dia itu masih ingatannya masih bagus walaupun udah sepuh. Kuncinya apa? Ya perbanyak belajar. Belajar itu macam-macam, bisa baca buku, bisa jalan-jalan, itu juga belajar. Pokoknya jangan sampai hidup kamu itu diam, hanya untuk tidur, bermimpi jangan terlalu lama, iya kan? Tapi merealisasikan mimpi itu lebih utama. Mimpi sebentar aja, gak usah lama-lama. Gitu ya. Ya. Itu tentang Habibie. Satu lagi, coba ini tahu ya? Jack Ma siapa? Jack Ma itu siapa? I never thought it would be that big like today.
think people say you're smart, you have a big vision. 1994, since you saw internet, that was not true. I just don't want to find a job because I could not find a good job, so I do myself. So that is the history. That's the thing. And now after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay, and people say, how do you make it? Why does make it? Why people cannot find opportunities, you can find opportunities. And I think people sitting here today, Jack, where is the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. I remember 20 years ago, I hated Bill Gates. I say, he took all the job, He's such a great. And Larry Page and Bill Gates and every success people, they did it good. And why I didn't have this chance? The same question like you. And later I calmed down myself. And luckily, I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg, I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. And I think, where is the opportunity? The opportunity always lies in the place where people complain. Some people sit there and complain, you think, if I can solve that complaint, that's the opportunity. That's what I did. And I think in 1994, 1995, so many people in China want to sell things abroad. But there's no place because the big business can go to the trade fair, Las Vegas fair, and Germany fair. Small business, they don't have opportunity. So they complain, we want to go to trade shows, but they cannot get visa, they don't have money, they don't have a relationship. So I think if internet can help this small business, it would be great. But nobody would believe it. Why internet can help? Well, I said, if something, everybody believe it, everybody love it, forget about it, that's not your opportunity. Because when everybody agrees, why this opportunity should be yours? Because a lot of people don't agree with it, and you think this is good, think carefully and find a group of people working together. And making sure the people working with you together believe the dreams. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believes it, and work day and night on this. That's how the things happens. Right? My investor did not invest. After 10 years they invested us. They still don't know what I'm doing. Honestly, people say, well, Jack, you have so many great investors. Yeah, they are great because they believe Jack Ma can do something. But what exactly he's doing, they probably don't understand. But we have to know. We know the only thing I tell you guys, for the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. But why it keeps on going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. If you can keep on doing that, we cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you'll be successful, and I believe this. And I want people here to let you know that we are at the best time of this century. The first technology revolution, the steam, the water, right, in the UK, very successful after 50 years. The second technology revolution is called the energy revolution, electricity. After 50 years, electricity was founded. Business booming. Internet has only for 20 years. The next 30 years is the best time for us, for our young people. We are all lucky. We are only like 20, 30 years old. The next 30 years, the best time. The last 20 years is the time I call information technology. That's the IT. IT is to make the big company getting bigger and stronger. And IT is to make yourself stronger.
IT is trying to get something for you. But now we are entering into the new period which I call the data technology. The data technology is doing totally opposite than IT. IT is I have, you don't have. DT is you have it, I don't have it. I don't have to have it. DT is about sharing. DT is about taking responsibility. DT is about a passion for the future. So we are coming into the next 30 years of data technology period, which your parents may not like it, which your friends may not like it. But if you believe the next 30 years is the wonderful period for us, and by the way, at the DT period, everybody is the same, because we are stuck from the same line. Nobody is the expert of DT. There are a lot of experts of IT, they may be in trouble. So, what I want to say, the best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who fail. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think. Lastly, I want to share you, I learned my English. I learned how to think using my own brain. When I was young, I went to Hangzhou Western Lake. You know, we have a Western Lake, and there's a hotel. Many foreign visitors visit there. And I went there every morning, 5 o'clock, to practice my English. The foreign visitors come, I practice my English. I don't know why at that time. But I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me, and the newspaper I read. So since then, I think everything is my own brain to think about. Is that true? Is there an opportunity inside? Is there anything I can do that make a difference? Think about this. And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening, but in the morning they go to the office and again. Make the move, make the action. To everybody, to any person, tomorrow is new. And believe one thing, this is also another last advice I want to give you. You have to work very hard, right? Either work for the others or work for yourself. And I choose the way working for myself. But working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. The DT time, making sure you help others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Thank you very much. Ya, terima kasih. Gimana speaking ini gambarannya? Sudah terbayang kan? Ya, mungkin seperti apa yang kalian lakukan ini, ya kan? Di materi kemarin kita bahas tentang apa? Desa dan kota. Kemudian interaksi desa dan kota kan? Contoh bentuk interaksi desa dan kota apa kemarin? Urbanisasi. Kita lihat kemarin kan urbanisasi itu menimbulkan berbagai dampak. Bisa dampak positif dan dampak negatif. Ternyata banyak dampak negatifnya juga kan. Nah, terus kalian itu kemarin kan sudah merancang kan, kira-kira untuk meminimalisir atau memberikan solusi mengurangi dampak negatif tersebut dari urbanisasi, kalian membuat suatu rancangan, ya kan, suatu alternatif solusi bagi masyarakat. Ya kan, kemarin sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sudah sejauh mana? Sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Jadi hari ini makalahnya udah beres, berarti sekarang persiapan buat ya mempresentasikan. Sudah siap kan? Ya. Kemudian kemarin mungkin gambarannya sekilas dari kelompok siapa yang mau menjelaskan, mungkin sekilas saja tentang kalau Hasan gimana? Kami tentang UMKM. Oh, UMKM, usaha mikro kecil menengah. Oh gitu. Jadi biar masyarakat itu mendapatkan pekerjaan di desa
desa ke nggak usah ke kota, kan ngapain di kota kalau di desa udah ada Oh, mereka? gitu. Kan intinya ke kota itu untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, Salim? Kalau kami lebih ke arah desa wisata dan memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya. Oh ya, oh desa wisata. Terus? Ya. Oh, pertanian terpadu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, hari ini silakan mempresentasikan dengan baik dengan seperti janji saya di awal pertemuan bahwa nanti di akhir itu akan ada reward buat kalian. Siapa siswa yang aktif, ada reward tersendiri individu. Siapa yang presentasinya paling bagus, hasil karya paling bagus itu nanti ada reward buat kelompok terbaik. Itu ya. Jadi sekarang silahkan persiapkan dengan maksimal. Ya. Kemarin kita sudah selesai membahas materi sampai mana kemarin? Kan kita itu baru menyelesaikan ini kan? Ya. Jadi kan hari kemarin kan ini sudah kan kemarin ini ya. Masalah udah, organisasi siswa udah, membimbing penyelidikan sudah. Nah hari ini kita menyajikan hasil dan menganalisis dan evaluasi masalah. Ya hari ini kita menyelesaikan langkah mengembangkan hasil dan menganalisis dan evaluasi masalah. Silahkan dipersiapkan tempatnya. Ada pertanyaan? Mungkin? Ada nggak? Kalau nggak ada, yaudah silakan langsung menempatkan diri. Tempatnya di sini. Menurut kamu yang kira-kira? Ya, milih sok silakan. Ya. Tim satu ini mau di mana? Di sini atau di sini? Di sini aja. Oke. Sudah dibagi kan kemarin ya? Siapa yang bagian presentasi, terus anggota yang lain itu melihat presentasi dari kelompok lain. Anggota saya. Ada lem ya? Ada lem? Bisa minta ke sana. Organisasi Paus nggak ada ya? Itu bisa siapa Pak? Sudah siap? Silahkan kelompoknya. Ini di sini ya? Di sini nggak di sana, nggak jadi di sana? Hah? Oh nggak kena kamera. Oke siap.
Silahkan dimulai mempresentasikan karyanya, pembagian tugas. Mungkin ada 2 orang yang menjelaskan, kemudian yang lainnya bisa ke kelompok lain. Dari kelompok 1 siapa? Ya, silahkan. Saling berkunjung, yang lainnya juga sudah nanya dulu. Ya. Bisa mulai. Bergantian. Rekamannya bergantian. Tetap gitu. Mungkin kamu pelajari dulu, yang lainnya baru nanya. Kamu yang ke situ nanya sambil bawa kertas. Oh, Juna. Oke, siap. Tak video. Yes. Kamu tim mana? Kelompok mana? Bareng bertiga. Yang ke sana ada nggak? Iya, jadi ada sebagian yang ke sana. Enggak, gini. Jadi per tim itu ada satu-satu perwakilan. Jangan ngumpul bertiga. Gitu. Jadi kelompok 1, 2 ada di kelompok 3, ada perwakilan kelompok 1, kelompok 2 di kelompok 3. Di kelompok 3 nanti ada kelompok 1, kelompok 2. So, silahkan. Iya sih Pak Isalin. Kamu kalau situ, ya sini siapa? 1 orang, 2 sendiri. Ya berarti dia 2. Kamu kelompok mana tadi ya? Ini. Berarti kamu di sini kan? Ya suci. Ini udah berdua. Ini dari kelompok mana? Aulia, kelompok 2. Udah berdua. Oke, siap. Saya rekam dulu ya. Silahkan tanya-tanya. Kamu menjelaskan dulu, kita tanya jawab itu. Oke, di sini kami itu mengambil tema terkait upaya pengelolaan potensi desa yang menjadi desa wisata sebagai pengamat arus urbanisasi. Nah, alasan kita mengambil desa adalah salah satu desa di tempatnya rekan kami sendiri di kecamatan ini melihat masalah ini dengan kita memanfaatkan UMKM dan karang taruna yang ada di situ. Dengan adanya karang taruna, mereka UMKM ini itu harus terlindungi dari pemerintah, karang taruna dan juga para desa itu sendiri. Nah, jika kita melihat 3 tim ini, sebenarnya harus berhubungan gitu loh, kayak dimana pada pesan dari saya ini ya, ada tahun 2016 turun cukup besar dari 8,70 juta. Di sini bisa kita lihat bahwa melalui alokasi lahan di desa Betara cukup besar dan cukup mengkhawatirkan, di mana hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mencari faktor-faktor penyebab dan berusaha untuk memberikan solusi untuk mengatasi alih fungsi lahan yang terjadi di desa Betara. Akhirnya setelah kami melakukan riset dan penelitian melalui studi pustaka kami, ada beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan yang cukup besar di desa Betara. Seperti sendiri itu kan sebagai salah sama desa itu ada kurangnya satu wisata namanya alam kandung. Tapi kami tidak membahas tapi bahasnya akses ke wisata ini ada salah satu jalan namanya jalan Kali Tengah. Jadi katanya ada jalan aspal yang biasanya itu kita bersama-sama. Dan itu merupakan karena sekarang jalannya itu nggak dijadikan
dan sebagai sesuatu yang bermanfaat tapi malah juga seperti kayak orang-orang nongkrong balapan liar hal tersebut itu bisa dilakukan atau bisa dimanfaatkan sebenarnya bisa menjadi desa wisata yang kita tahu dengan perkembangan teknologi saat ini di mana cara yang ini atau salah satu perkembangan yang kita sudah jadikan adalah produksi dan juga masih banyak lagi gitu. Nah terus sekarang di sini ngapain? Nah di sini ada sebagai bentuk bahwa pemuda itu juga sadar akan bagaimana desanya ini harus bergerak gitu. Dan juga untuk para UMKM ini, para pelakunya, mereka akhirnya dapat melihat apa potensi dari desa mereka, yang akhirnya dapat menuju banyak cabang gitu. Oke, mereka banyak yang petani. Oke, petaninya ini diapain ya? Oh, biasanya di mana nih? Seperti ini ya. Kita bisa menggunakan kayak jadi hal itu akan menjadi solusi dari organisasi. Nah, kan pasti kan apa yang bisa. Terus desa wisata karena bagus dari kemudian itu ada lagi animan bangunnya itu kan tanpa nah itu bisa dari di Gunung Agung di Pamekasan juga ada gitu di anunya kami Lumajang bisa yang dikemas itu juga ada di Pasuruan juga bisa itu salah satu UMKM dari desa yang tercatat oleh Jawa Timur yang sudah bisa menjadi UMKM ini. Nah, kalau kalian ada mikir UMKM itu lambat banget ya sih progresnya, kayak mereka dari kecil terus mereka harus, makanya kalau kita jelaskan tadi kan ya UMKM itu butuh kerja dari pemerintah, dari pemuda juga, karang-tarangan dan juga dari mereka sendiri. Nah sebenarnya kalau kalian lihat penghasilan UMKM itu gede banget loh. Soalnya kan sekarang JMW 2020 kan sedang berjalan, nah itu terdapat setidaknya itu ada 10 desainer yang berasal dari UMKM, itu mereka ikut show di JMW, jadi mereka ikut memamerkan bagaimana mereka melakukan atau karya mereka di JMW itu. melakukan hal-hal itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai hal positif seperti tadi membangun kita di desa tadi. Terus selanjutnya ada opportunity yaitu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran itu yaitu sudah jelas lah. Terus yang ketiga itu nah itu tadi ancaman dari luar yang saya sebutkan tadi, jalan tersebut digunakan sebagai arena balap liar yang potensi menghilangkan kelestarian terhadap ketertarikan terhadap potensi yang ada. Jadi kalau sudah dalam satu lahan yang satu benda melakukan secara berkala kan dan sebagai ada dari seluruh ada juga ada juga jadi ada banyak, jadi setiap dari sektor yang ada dalam perkembangan itu saling berkaitan. Jadi hasil kotoran dari kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk membuka banyak anak juga jangan dikatakan mungkin hasil dari petani sebagai memperoleh hasil-hasil lain samping dari siklus hal itu menjadi mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka organisasi dan
Apa ada lagi kawan termain untuk Kalau di pesan yang lainnya dikasih permainan anak yang emang sederhana dan khas desa, itu akan menjadikan cerita tersendiri bagi keluarga-keluarga kota yang ingin menikmati liburannya bersama keluarga di desa. Selanjutnya menjadikan sawah, proyek sawah itu dialihkan menjadi rest area tempat parkir dan juga fasilitas yang tadi sudah ada. Selanjutnya ditambahkan dengan menjadi tempat memancing, salah satu petak juga tempat yang memancing atau tambah mini. Jadi orang itu nggak hanya menikmati view-nya juga, tapi mereka menikmati gimana sih sensasinya memancing di desa, gimana sih sensasinya mencari makanan itu dari alam itu. Kan orang kota juga langsung mengambil dari restoran atau itu, mereka mencari view-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya mengembangkan tempat penyewaan sewa hotel atau transportasi menuju area edukasi alam dan sebagai kondisi selanjutnya. Dan juga di sini saya tambahkan merombak hutan dan tadi yang tadi disebutkan itu menjadi tempat foto yang bagus dan juga membangun beberapa atau yang lain seperti di spot foto itu dibersihkan semua dan membuat akses untuk ke teman-teman saya setelah bekerja tadi lebih baik lagi. Mungkin kan di sini belum ada kalau kalian tahu di Pahlawan, dia tuh keliling Indonesia buat nyari para penenun dari seluruh Indonesia. Jadi dalam syuting JFK di Pahlawan itu menampilkan seluruh kain-kain tenun yang ada di Indonesia. Nah, gimana dia mendapatkan itu? Dia dapat itu dari para UMKM di desa-desa itu. mungkin salah satunya lokasi tampil dari luar negeri. Contohnya di Albania, di pegunungan Alpok, semua penduduk siapa pindah ke kota. Pegunungan Alpok, pemerintah sama orang-orang yang dewasa itu mengatur strategi. Jadi kan pertanyaannya itu ya disusun dengan cara hidroponik dan lain sebagainya. Jadi nggak kayak pertanyaan biasa, dengan caranya itu beda. Untuk mengundang generasi muda yang awalnya ke kota kembali ke desa. Jadi intinya kalau yang saya tekankan itu kalau ingin menarik generasi muda itu yang pertama itu besar dan pembedaan. Kan kebanyakan itu UMKM ini beda dan potensi besar kayak ini menjadikan kayak apa itu menarik generasi muda dari yang awalnya ingin ke kota ke desa dan juga penghasilannya seperti yang dikasih di situ tadi. Dan yang kedua itu penting. Terus juga dengan cara menarik itu kita juga bisa melihat dari SWOT-nya. Kan kalau para anak muda itu juga melihat tidak hanya dari hasilnya tapi juga dari SWOT-nya kita bakal lebih banyak banget nge-explore dan juga menarik perhatian masyarakat yang lebih buat join ke UMKM ini. Mereka tidak hanya akan sebagai investor atau sebagainya, tapi mereka juga akan dapat menjadi para idenya, para inovatornya juga bisa masuk ke sini. Kalau kalian tahu kan sekarang banyak promosi-promosi, kayak mempromosikan memanfaatkan pertanian yang ada di desa itu. Jadi dengan adanya industri dan juga pertanian yang ada di desa tersebut, desa itu pas semakin maju kan ada industri dan juga ada pertanian tetap dipertahankan. Kenapa tidak mempertahankan keduanya? Kami lebih ke solusinya itu yang tadi. Jadi gimana kita itu menyelesaikan pertanian di desa Pegalan. Jadi kita kuatkan dulu masyarakatnya di pertanian sebelum kita mengambil tanah komersil. Jadi kami seperti permasalahan kita tarik pasalnya dulu supaya masyarakat itu fokusnya di pertanian dulu. Bagaimana ini jadi sebagai dulu akan dibiarkan jadi nggak usah dibatasi dan kita memang nggak tahu dua-duanya bekerja sama untuk sama juga bisa dan itu bisa terlalu
Kalau tadi lagi, selama tadi kan dia orangnya sebagai wakil masyarakat itu bisa kita lakukan. Saya juga bisa sendiri ke teman ayah saya. Dia tani sendiri, produksi sendiri, dari beras sendiri dia jual sendiri. Dan sukses. Dia itu pendapatannya itu lebih dari ayah saya. Lebih dari ayah saya yang notabene itu ibaratnya berdasar banyak. Sudah saya juga ya, namun penghasilan teman saya ini lebih banyak dia. Soalnya dia tanam sendiri, panen sendiri, itu memproduksi mengubah sendiri secara manual. Itu kan juga menjadi cara ada di kelompok sendiri dan melestarikan kearifan lokal bagi desa tersebut. Orang luar bisa tahu oh gini. Mungkin kita nanti sudah memang dikhususkan di tempat yang memang strategis. Memang dikhususkan di situ untuk semuanya. Jadi tidak mengganggu berjalannya yang lainnya dan tetap menunjukkan view yang bagus. karena nggak semuanya cuma ada yang pemerintah memfasilitasi pengembangan Sebelumnya kan ini kan menjadi salah satu potensi desa. Mungkin nanti dari desa itu bisa dianggarkan. Mungkin dari desa bisa dianggarkan untuk pemanfaatan uang anggaran dari pemerintah untuk disisihkan untuk membangun ini secara perlahan. Kan nggak mungkin langsung berbarengan kan, pasti perlahan-lahan bertahap. Dan juga mungkin bisa kan di sini kan masih banyak TKI kan. Nah, TKI itu pasti mengirimkan uang ke orang di desa itu banyak. Dan itu bisa dikumpulkan setelah mereka menjadi TKI dan pulang, itu dimanfaatkan sebagai desa wisata jadi pengembangan desa wisata. Teknologi canggih itu sehingga meningkatkan minat konsumen itu buat nambahin mindset dan mengubah mindset hari juga banyak. Nah itu kayak gini, aku ngomong saya jadi kayak anak muda kan suka keren-keren. Nah gimana kan sebenarnya kayak pertanyaan bermula itu lebih gimana kayak tempat riset secara muda gitu. Kita kayak mungkin yang biasanya kuliah di Banian tuh bisa pakai hal ini buat menggunakan jadi kayak kan dua itu nggak cuma bentuknya juga bentuk bisa jadi setahu hari-harinya untuk mencari potensi yang SPOT-nya itu hanya mendapatkan potensi apa UMKM yang ada yang akan ada di desa tersebut. Ada dua, ada yang desa itu sendiri yang sudah melakukan pengajuan ke pemerintah, ada juga yang pemerintah melakukan itu apakah karakter masa itu lalu mengajak para orang-orang desa itu untuk melakukan Mungkin karena kekurangan waktu tadi menyebabkan daerah lain itu adalah opsi yang paling baik dan benar. Padahal juga ya itu sih salah satu faktor itu perannya sendiri karena alam yang sendiri yang selalu bisa nah ini juga yang jadi masalah berdasarkan dari segi petani
program bergerak untuk menunjukkan paradigma tersebut. Jadi kita tahu ketika kita sudah belajar tinggi-tinggi, tentu mau segera itu nah, manusia biasa kan biasanya kan melihat pertanyaan seperti itu. Kita pun juga bahwa pertanyaan itu seperti terjadi di desa saya. Desa saya kemarin ada diterapkan musim panen. Nah, itu sudah cukup untuk membuat masyarakat itu udah dicatat. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Dapat baiknya kan, soalnya perkembangan ekonominya kan meningkat, secara fisiknya juga meningkat, dan juga apa namanya di situ kan akan menjadi aku salah satu kebijakan yang tadi itu afirmatif itu kebijakan yang mana berpihak kepada orang yang dibutuhkan seperti desa tertinggal, yang orang-orang kelas bawah, itu sangat berbeda. Jadi jangan diri, berarti yang membutuhkan itu yang bawah. Bansos itu kan termasuk ke bawah, bapak saya tidak dapat. terus apa tuh bagiannya buat mereka pakai apa itu kan mereka akhirnya kan dapat pajak pajaknya kan dari pemerintah. Nah kalau kita diberi tapi akhirnya kan yang terdampak itu hanya Sudah? Kalau sudah silahkan kembali ke kelompoknya. Kembali ke kelompok masing-masing. Silahkan hasil dari diskusi tadi bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya sendiri. Mungkin apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang lain seperti apa. Nanti bisa jadi gambaran ke depannya. Mungkin saya pengen tahu dari punya kelompoknya kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Jadi kelompok 3 coba apa yang kalian dapatkan dari tadi kalian keliling kemana? Kelompok 2 dan kelompok 1. Coba apa yang kalian dapatkan? dan nanti nambahin. Kalau di kelompok Yang lainnya tolong didengarkan dari kelompok ini. yang kelompok 2 itu pakai UMKM. Nah, alasannya mereka pakai UMKM itu untuk menyadarkan para usia produktif di desa akan potensi desa, yaitu dengan mengeksplor dan mengekspor. Apa lagi? Terus kata untuk mengekspor dan ekspor. Contohnya itu kayak contohnya di Jawa Timur, yaitu diadakan pameran UMKM setiap 1 bulan sekali. Nah itu kayak usia produktifnya itu biar melihat gimana potensi yang ada di desa. Ya. Kriteria UMKM tiap daerah itu berbeda. Jadi ya berbeda-beda tiap daerah. Terus Sudah? sudah. Ya, ditambahkan lagi. Iya, Andre. Jadi gimana biar UMKM itu bisa berjalan? Salah satunya adalah bantuan dari pemerintah sama Karang Taruna. Jadi yang mau mendirikan UMKM itu presentasi dulu di pemerintah.
terus baru pemerintah itu sebagai investor utama ngasih dana ke yang mau mendirikan UMKM. Kalau nggak bisa ke pemerintah, berarti pemerintah membantu mengalihkan ke investor swasta. Itu aja. Ya, terima Tidak kasih. selalu tiap daerah harus melakukan presentasi pada pemerintah. Jadi tiap daerah itu berbeda. Oh gitu. Oke, terima kasih. Makasih Plus. Terus dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, apa yang kalian dapatkan? Monggo dari menjelaskan kelompoknya siapa? Ya. Saya mengambil dari standnya kelompok Brian. Jadi kelompok Brian itu mengambil solusi bagaimana cara mengurangi alih fungsi lahan yang berada di desa, khususnya di desa Bontala. Kenapa mereka mengambil desa Bontala? Karena desa Bontala itu banyak sekali alih fungsi lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa mereka sendiri, tapi malah dijual ke perusahaan-perusahaan, sehingga yang mengelola bukan masyarakat asli desa, tapi perusahaan yang membeli itu. Nah, kalau membeli itu memang dapat uangnya banyak, tapi jangka pendek cuma dapat uangnya. Kalau dikelola kan bisa dimanfaatkan kembali, sehingga jangka panjangnya itu ada. Nah, solusi untuk jadi kelompok mereka mengurangi alih fungsi lahan itu dengan yang pertama itu mengubah mindset para generasi muda. Ini merupakan salah satu saran yang saya highlight dari mengubah mindset generasi muda, karena seperti yang kita ketahui kurangnya minat para generasi muda di bidang pertanian dengan banyaknya para pengelola pertanian itu kebanyakan dari generasi tua. Nah, terus juga ada paradigma yang jelek itu, misalkan ayah saya seorang petani, terus saya disekolahkan tinggi-tinggi, sudah ke universitas tapi malah balik lagi ke petani. Terus banyak orangnya berkata, kamu udah sekolah tinggi-tinggi malah balik jadi petani lagi kayak kamu, terus buat apa gitu. Nah, itu mereka mengambil itu saran seperti itu buat generasi muda. Jadi walaupun kita jadi petani kan sistem yang kita pakai itu berbeda karena kita sekolah tinggi. Nah, jadi kita bisa memberikan gambaran tentang masyarakat umum bahwa petani itu tidak hanya begini-begini saja, tapi banyak hal yang bisa kembangkan dari pertanian. Contohnya, kita bisa menggunakan banyak kecanggihan teknologi agar minat para generasi muda itu di bidang pertanian itu semakin banyak. Misalkan bisa menggunakan teknologi drone, kemudian teknologi seperti robot traktor gitu. Nah, jadi mereka itu sarannya seperti itu. Jadi cukup bagus sekali untuk mengubah mindset para generasi muda. Yang kedua itu juga dengan membentuk kelompok tani, sehingga dalam melakukan pertanian, mereka itu para kelompok tani yang di desa itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi mereka dihimpun dari satu kelompok sehingga dapat membantu dalam mengembangkan kualitas pertanian di desa tersebut. Terus juga menggunakan solusi dengan pertanian hidroponik, sehingga banyak sekali diversifikasi tanaman, tidak hanya dari satu jenis tanaman. Terus saya tadi juga memberikan saran kepada kelompok mereka, kenapa kok enggak yang dikembangkan cuma hanya di pertanian saja. Kalau di desa itu industrinya kan juga maju. Kenapa enggak dari dua sektor itu dimanfaatkan sehingga mereka di desa Bontala itu industri maju, pertanian juga maju dan gitu. Jadi semakin desa itu malah semakin bisa menjadi untuk menghindari masyarakat melakukan urbanisasi karena industrinya juga jalan, pertanian juga jalan, sehingga malah masyarakat itu semakin nyaman di desa mereka dengan adanya fasilitas yang lebih maju, dengan adanya industri juga dengan desanya semakin maju. Kemudian, kesimpulan akhir yang saya tangkap itu intinya dari semua kelompok itu saling berhubungan, berkorespondensi. Jadi mosinya kan untuk mengembangkan kualitas berbudaya di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Nah, itu kaitannya dari semua kelompok itu sama, kayak di sini hidroponik ada peternakan, perikanan, pupuk, terus di sini desa wisata, semuanya itu saling berhubungan. Di UMKM juga gitu. Jadi intinya itu pemberdayaan masyarakat di desa itu sehingga kualitas sumber daya manusia di desa itu maju sehingga mereka bisa melakukan pengembangan di desa mereka masing-masing seperti itu. Ada yang menambahkan dari kelompok ini? Dari kelompok yang lain? Udah? Terima kasih. Kita beli plus. Ya, untuk kelompok 1, silahkan siapa yang mau menyampaikan hasil dari presentasi kelompok lain? Sabita, monggo. Ya, jadi ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok
dan sama. Jadi itu gini, mereka ngambil desa Bantala untuk sebagai contoh kayak mereka kembangkan dari mengurangi alih fungsi lahan dengan mengembangkan lahan pertanian yang ada. Jadi solusi yang mereka berikan itu ada mengubah mindset anak muda. Jadi kayak anak muda ini mengembangkan pertanian itu dengan teknologi yang modern. Jadi kayak atau bisa juga kayak ngikutin galiran maksudnya kayak membuat tren baru. Jadi kayak masyarakat tuh mengubah paradigmanya tadi kayak kata Faisal. Terus ada membuat kelompok tani. Nah, kelompok tani ini menghimpun petani, peternak, terus yang punya lahan itu agar sama-sama mengembangkan desa tersebut. Nah, cara mengembangkan desa tersebut itu kayak dengan adanya pengembangan hidroponik, pertanian hidroponik. Nah, itu pertanian hidroponik itu kayak bisa digunakan buat lahan sempit maupun yang lahannya luas. Yang lahannya sempit itu bisa digunakan hidroponik itu bisa digunakan buat apa ya Pak, kayak peta lahan itu digunakan buat hidroponik. Kan hidroponik bisa disusun-susun. Nah, jadi itu kayak dapatnya tuh banyak dan itu bisa dijual dan itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Kayak kan kalau kata Faisal tadi kan kalau misalnya lahannya itu dijual itu kayak keuntungannya di awal dan setelah itu pokoknya habis nggak buat apa-apa. Nah, jadi dengan adanya hidroponik itu kayak dalam jangka panjang gitu, jangka panjang bisa dijual terus ditanam lagi. Selanjutnya ada pertanian terpadu. Kayak pertanian terpadu itu menggabungkan lahan kita kayak menanam buah, menanam sayur, menanam padi dan lain-lain. Itu jadi kayak di sini tuh bermacam-macam gitu. Nah, terus kotorannya, kan misalnya kotorannya itu dari lahan itu tadi tuh bisa dibuat pupuk dan pupuknya bisa digunakan kembali buat lahannya. Terus bisa juga hasilnya itu hasil dari pertanian terpadu itu kita buat kayak pangan peternakan gitu, pangan kemudian bisa dijual. Terus ya hasil dari peternakannya itu juga bisa dibuat dijual juga dan dapat untung. Nah, untuk memperkuat itu semua makanya ada kelompok tani yang menghimpun semuanya. Oke, terima kasih. Kita beri plus. Menambahkan lagi. Jadi ini kita dapat dari kelompok yang bahas tentang UMKM. Jadi UMKM ini ada hubungannya juga sama desa wisata. Jadi tempat produksinya itu bisa dijadikan wisata dan UMKM ini butuh kerjasama antara pemerintah sama Karang Taruna. Terus juga kan UMKM itu juga ada kriterianya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana dari pemerintah sendiri. Nah, itu tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi ada juga yang kita harus mengajukan dulu, seperti kita presentasi tentang usaha kita ke mereka. Terus ada juga yang pemerintah itu turun langsung survei ke tempat-tempat gitu, desa-desa, terus kayak mencari ada bisa untuk diberi subsidi untuk UMKM ini. Dan biasanya itu investor swasta itu juga bisa invest ke usaha-usaha UMKM itu. Caranya dengan biasanya itu pemerintah itu melakukan seperti pameran. Dan pameran itu investor swasta itu bisa datang ke sana, terus bisa tertarik dengan usaha-usaha dari yang dipamerkan itu. Terus dari itu kan pemerintah biasanya ngasihnya di awal. Nah kan habis itu kan nggak ada yang invest lagi. Dengan itu investor swasta itu bisa nginvest ke mereka. Jadi kayak mereka masih dapat dana dari investor swasta. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kita kasih spot buat kita semuanya. Kita plus. Ya, jadi yang kalian dapatkan itu berbagai macam ya. Bahwa hasil diskusinya tadi dari kelompoknya Silma itu tentang UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kemudian dari kelompoknya Brilian itu tentang apa? Pertanian terpadu dan kelompok tani ya. Ya, kemudian dari kelompoknya Salim tentang desa wisata.
Itu gambarannya. Jadi dari desa wisata, UMKM, kemudian dengan tadi kelompok tani, pertanian terpadu. Coba kita simpulkan bersama. Apa yang menjadi persamaan dari mereka, dari ini usaha pemerataan pembangunan di desa kan ya? Ya, tujuannya untuk mengurangi arus urbanisasi atau minimal meminimalisir dari dampak negatif urbanisasi. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Monggo. Ilham? Fatihul? Oh, Silma, ya. Kelompok kami ya, Silma, silakan. Kan seperti yang kita tahu, mungkin dijelaskan sebelumnya, dari urbanisasi itu dampaknya yang begitu besar kepada kota maupun desa itu sendiri. Ya, contohnya adanya slum area, pengangguran, kriminalitas di kota. Sedangkan di desa itu kurangnya generasi muda yang ingin memajukan desa, sehingga desanya malah ketertinggalan nanti. Nah, dari situlah kita harus menemukan solusi bagaimana cara meminimalisir dan mengurangi dampak dari urbanisasi tersebut. Berdasarkan diskusi dari tiga kelompok ini, maka kelompok kami menyebutkan bahwa ketiga kelompok ini setuju bahwa dengan caranya adalah dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kan tadi yang pertanian terpadu itu kan hasil dari mereka dan juga prosesnya itu dapat masuk ke UMKM dan juga ke desa pariwisata, di mana nanti kan proses mereka bertani, bercocok tanam itu dengan berbagai cara itu yang hidroponik lah, yang sebagai macam itu dapat dijadikan sebagai live working gitu. Jadi orang-orang bisa mendatangi dan juga melihat dan juga bahkan mencoba. Nah, hal itu bisa dikembangkan dengan adanya tarif, akhirnya menjadi desa wisata. Nah, disitulah, di tempat itulah juga akan terdapat para UMKM lainnya dapat numpang promosi. Seperti kalau di desa itu tidak hanya pertaniannya, tapi juga ada panen madunya. Nah, oke, kita akan masukin display madu juga di tempat itu. Terus juga nanti ada live teaching seperti membatik seperti itu. Nah, jadi intinya adalah pada pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Mungkin ada menambahkan? Nggak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi gambarannya itu tadi bahwa desa wisata, UMKM, terus apa lagi tadi, kelompok tani, semuanya itu bisa dikembangkan, bisa dianalisis. Salah satu penggunaan analisisnya itu yang kalian gunakan apa? SWOT ya, analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, itu biasa digunakan untuk pengembangan wisata boleh, pengembangan bisnis boleh, ya kan, pengembangan wilayah boleh. Itu biasanya menggunakan analisis SWOT istilahnya, SWOT. Ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini. Selanjutnya, untuk sebelum menutup pembelajaran, mengakhiri pembelajaran, seperti yang saya beritahukan minggu lalu bahwa di akhir pertemuan itu akan ada kuis. Silahkan bisa dibuka di e-learning madrasah. Ya, bisa dilihat ya di e-learning madrasah sini ada link kuis. Bisa dilihat ya di e-learning madrasah ini ada link kuis, silahkan dibuka Elmanya, aplikasi e-learning madrasahnya. Oh, sandinya itu Sinyo 1990 SHINYO. S-nya besar ya. SHINYO. Ya, 1990. Ya. Silahkan.
Oh iya, silahkan sambil menunggu. Ada yang sudah bisa masuk ke link kuis? Ini passwordnya Elma CBT. Iya. Iya. Elma CBT ya, bukan elma.ic. Pakai Elma CBT ya, elmacbt.icpasuruan.sch.id. Sudah bisa masuk? Kok makanya pemain? Bisa? Admin ya? Itu ada kodenya nggak, Pak? Ya, ini biar nge-share. Saya nggak pernah main puisi. Saya nggak pernah main puisi. Biasanya kode, Pak. Ada kodenya. Bentar ya. Saya coba dulu. Bisa. Belum, harus masuk akun.
Masa pakai akunnya dia gak enak lah. Hah? Kalau pakai akunnya yang punya laptop gak enak. Nggak bisa ya? Kok loading sih lama? Ya, ya. Oke, kode-kode itu. Start live quiz. Kalau start live quiz nggak bisa ya? Diklik. Waduh, terjadi masalah bentar ya. Loading. Bisa, beda lagi. Bisa. Aku login soalnya. Login bisa nggak ngerjain? Terjadi masalah berikutnya. Yang pakai kode itu QSS atau Kahoot sih? Dua-duanya pakai kode semua. Sinyalnya lagi bermasalah. Hah? Yang start live quiz itu loh. Iya, Iya. gini. Ini lagi error gini. Mulai quiz langsung. Set klasik. Udah klik aja wes kamu yang mulai. Ya, klasik, klik. Kok nggak bisa? Loading enggak? Lama ya?
Bisa? Lanjutkan. Ini Kak kodenya. Enggak, jangan makan. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya kodenya berapa? 465 768. Ya. Kodenya 465 768. Enter kode, di enter kode ya. Bisa. Hah? Bisa? Masih mudeng ya? Ini misal itu guys, misal rolling John Crisis loh, John Crisis. Ini saya di mana coba laptopnya Ini laptop stop ini. Anak sing gabung San, 1 Juni akhir apa Juni akhir? Juni. Iya kuwi. Sudah ada gabung. Tadi kuli kok. Berarti lu bisa? 465 768. 465 768. 465 768. Apa untuknya Faisal coba di Dia pendidikan. Dia pendidikan. Pendidikan. Kamu bawa modem lagi? Saya paketannya habis Pak. Saya mau beli tapi kalau saya disita makanya enggak beli. Bisa connect lagi? Oke, silakan yang sudah connect bisa mengerjakan soal. Ini sinyalnya hilang Pak. Sinyalnya hilang ini. Sinyalnya hilang. Iya. Waduh, kok hilang? Tidak ada. Bisa ya, silahkan kerjakan. Nanti barengan aja Pak. Hah? Barengan aja. Iya, iya. Hah? Belum ada yang mulai. Apa namanya? Isi. Ini. Pas aja berapa tadi? 465.
Hah? Tapi ya iki. Coba yang punya modem berbagi temennya. Rian, ada kuotanya? Punya Rian, monggo yang belum connect bisa pakai punya Rian. Berbagi. Silahkan berbagi kodenya. Kurang 2 orang, kan nggak pegang HP 2. 13 ya. Kan 13 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kalau udah 13 silakan bisa dimulai. Oh, belum. Jihan bisa connect? Bisa connect? Kalau enggak connect punya Rian. Rian apa? Huawei? Oh, Juni ada ya? Nah. Sudah? Kalau sudah? Ya. Belum connect? Oke? Kalau nggak connect punya Rian kan ada. Ready yo? Yes, ready, go. 4.
Sudah? Sudah? Terima kasih. Peringkat 1 siapa? Sur siapa sur? Wah, selamat. Ya, untuk kuisnya terima kasih. Ya, seperti janji saya, di waktu yang ditunggu-tunggu mengenai kelompok dalam presentasi terbaik dan siswa teraktif berdasarkan tadi saya observasi keliling, kemudian hasil diskusi juga, kemudian presentasi terbaik dan siswa teraktif. Semuanya aktif ya. Semuanya aktif, semuanya bagus. Untuk kelompok dalam hasil karya dalam presentasi terbaik jatuh ke kelompok Sabita. Dengan siswa teraktif dari kelompok atas nama Faisal Bahrul Mukhid. Untuk rewardnya, untuk kelompok dalam presentasi terbaik silahkan maju ke depan. Perwakilan boleh atau semuanya aja, semuanya. Ketua kelompoknya siapa? Fatihul. Oh, Sabita. Ya. Hah? Siapa? Kelompoknya? Juna? Oke, selamat ya. Ya. Untuk siswa teraktif dikasih. Ya. Selamat ya. Semoga yang lainnya juga jadi motivasi kalian. Ya, untuk yang lain juga dapat bagi-bagi. Oke, silahkan nanti dimakan ya. Ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, tetap semangat belajarnya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Adi, semoga berkah atas ilmunya. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Selamat siang. Iya.